Saudara, tadi kita sudah message hari ini tentang rest, ya, istirahat. Setiap orang bisa merasakan capek, ya. Betul tadi biasanya didorong, ayo pergi, jangan menyerah, ya, go. Nah, pagi ini kita mau belajar. Memang kata-kata jangan menyerah itu rasanya seperti kalau kita dalam keadaan capek, kita dalam keadaan lelah, seperti kata-kata itu seperti klise jadinya. Jangan menyerah. Kita berpikir, ya lu enak aja ngomong jangan menyerah. Gua yang ngalamin ini emang segampang itu. Gitu. Nah, seperti inilah yang dirasakan oleh Elia. Ya. Ini yang dirasakan oleh Elia. Hari ini saya beri judul Abundant Grace. Melimpah. Yang gak pernah habis. Selalu ada. Selalu tersedia. Cerita Elia dari puncak mujizat yang dialami itu adalah ketika Elia menantang 450 Nabi Baal. By the way, belum semua nabi ternyata yang belum semua dewa profetnya Baal yang profetnya Ahab yang hadir. Masih ada 400 pelayan-pelayannya dewa Asyera ya kalau nggak salah ya. Dewanya Isabel. Itu tidak hadir dalam turnamen ini ya. Ini saya sebut turnamen ya. Jadi pertandingan. Elia menantang semua nabi Baal ini. Dan 450 nabi Baal ini tidak berhasil menyalakan api itu. Ya. Tidak ada satupun dewa Baal yang menjawab. Karena itulah mereka hanya roh jahat yang tidak bisa bikin apa-apa di hadapan Tuhan. Ketika Elia berseru kepada Tuhan, kepada korban kambing domba ini, dan api turun dari langit. Nah, ini peristiwa puncak apa yang Elia alami di puncak kejayaan, di puncak keberhasilan dan mujizat dan ketenaran dan dia berhasil dia membunuh 450 Nabi Baal ini. Kemudian apa yang terjadi? Elia mengalami masalah dalam hidupnya. Nah, kita secara cepat aja masalah apa yang Elia alami dalam kehidupannya. Ya, jadi dia lari, dia pergi ke Beersheba, lalu dari Beersheba asistennya bujang yang disuruh tinggal di situ dan dia masuk menyendiri ke tengah padang gurun karena Elia mengalami masalah yang begitu berat. Elia merasa takut, itu ada di 1 Raja-Raja 19 ayat 3, saudara catat saja. Elia begitu ketakutan karena Isabel mengirim berita dan mengirimkan pasukannya untuk mengejar Elia. Elia kabur ke Beersheba dan dia menyendiri. Dia menyendiri. Ya, seperti yang MJ bilang tadi. Apa istilahnya MJ tadi? Mengurung diri, ya, di kamar. Seperti ini yang Elia alami. Dia mengurung diri di bawah pohon, di padang gurun ini. Yang Elia alami. Ya. Saudara catat aja ini. Apa yang Elia rasakan, apa yang Elia alami. Ia putus asa. Elia menyerah. Tuhan, saya menyerah. Capek saya rasanya seperti ini. Apa yang bikin Elia menyerah? Apa yang bikin Elia capek? Apa yang bikin Elia putus asa? Tidak ada satupun dari mujizat itu orang bertobat, yang percaya dan meninggalkan berhala. Kemudian Elia sampai pada satu titik dia ingin mati saja. Elia merasa dirinya gak berharga lagi nih. Gak ada yang hargain dia. Dia menyendiri, gak ada yang puji dia. Gak ada yang sanjung-sanjung dia. Ahab pun tidak mendengar dia. Tidak ada yang peduli sama Elia. Dia merasa sendiri, betul-betul sendiri. Dan akhir ini yang dia minta, Tuhan, saya minta mati saja, kata Elia. Elia merasa gagal dalam pelayanannya, merasa gagal dalam semua mujizat. Sudah sehebat itu dia bikin, gak ada juga yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Allah Yahweh pada saat itu. Elia juga mengatakan di ayat 4, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku, dari pendahulu-pendahulunya. Tuhan pakai yang lain aja, aku gak lebih baik dari mereka. Elia mulai mengasihi dirinya, mulai self pity.
Ya, ini lanjutannya. Elia juga marah kepada Tuhan, ayat 10 sampai 14. Dia marah kepada Tuhan. Kenapa seperti ini Tuhan? Di padang gurun dia sendirian, dia marah kepada Tuhan. Dia blame semua orang, Ahab, Isabel, semua dia blame, dia tembakin semua, marah sama semua orang. Dan marah juga kepada Tuhan. Dan Elia self pity, mengasihani diri sendiri. Elia juga mengeluh. Tuhan, saya sendirian, kenapa nggak ada orang yang sama saya? Ini loh, saya udah berjuang sendirian, saya kerjain sendiri. Nggak ada yang tolong saya. Kok jadi saya sendirian sih? Gitu. Elia merasa sendirian. Elia mulai juga playing victim. Saya ini korban jadinya. Playing victim. Ya. Playing victim. Merasa korban dari semuanya. Elia merasa jadi percuma saya ada di generasi ini, saya ada di bangsa Israel ini, saya ternyata semua hanya mau nyerang saya aja, hanya mau korbankan saya aja. Ternyata Tuhan memanfaatkan saya untuk saya jadi korban. Sepertinya dia merasa Tuhan main-main, mempermainkan saya. Itu yang Elia alami. Saudara, apakah Elia berdosa? Apakah wajar dia mengalami ini? Saya mau katakan ini, saudara. Sebagai manusia, wajar Elia mengalami itu. Memang itulah yang Elia alami. Pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan marah sama Elia? Tinggal sentil aja nih, bandel nih Elia nih. Pergi aja sono, ya udah mau mati, mati sono. Apakah Tuhan bilang begitu sama Elia? Ini masalah yang Elia alami. Saudara, sebelum kita tahu jawabannya bagaimana Tuhan nanti, saya mau kasih tahu ini sama saudara. Ada banyak alasan untuk saudara dan saya bisa menyerah. Begitu banyak alasan kita bisa, udah saya nyerah aja deh Tuhan. Kalau kayak begini, saya ditekan terus, udah saya nyerah aja. Elia mengalami itu. Karena, apa saudara? Karena manusia memang sifatnya vulnerable. Manusia itu rentan dan rapuh. Kita semua. Termasuk Elia juga ternyata. Karena Elia itu manusia biasa juga seperti kita. Elia bisa rentan. Elia bisa rapuh. Elia bisa menyerah. Elia bisa putus asa. Elia dalam satu poin titik tertentu dia mau bunuh diri aja. Nyerah aja. Saya udah gak sanggup. Yes, betul. Elia sudah tidak sanggup. Yakobus 5 ayat 17. Ya. Ini clear sekali firman Tuhan ini mengatakan. Perhatikan saudara. Elia. Seorang nabi besar yang kita lihat demikian hebat. Dikatakan. Elia adalah manusia biasa. Elia manusia yang tubuh komponennya terdiri dari daging, darah, dan tulang, jiwa. Sama komponen tubuhnya sama kita. Itu oleh karena itu disebut manusia biasa. Yang kalau sakit kena demam, kena virus flu, dia juga bisa demam flu. Elia juga bisa pusing. Elia juga bisa kelaparan. Elia juga bisa merasakan semua emosional, fisik, emosional, dan tekanan jiwa semua. Elia juga bisa merasakan. Sama seperti kita. Elia sama seperti saudara. Ya, ini saya suka bahasa Inggris. Elia was a man with a nature like us. Ya. Elia ini bukan dongeng manusia setengah dewa yang kita lihat. Elia itu manusia kayak kita. Gitu. Ya. Jadi itulah yang Elia alami. Menjadi vulnerable. Menjadi rentan. Menjadi rapuh. Sama seperti kita. Saudara, ini yang mau saya sampaikan. Kita semua, jika kita, saudara mengalami itu, it's normal, saudara normal. Manusia biasa seperti Elia. Kita bisa mengalami titik terendah kita, titik capek kita. Mungkin kita mau menyerah. Ya. Jadi, normal kalau saudara mengalami takut. Normal kalau saudara mengalami capek, lelah.
normal kalau saudara mengalami sepertinya sendirian. Sepertinya sendirian. Namun saudara, saya mau kasih kabar gembira untuk saudara. Elia, ya, Elia mengalami depresi. Elia kehilangan semangatnya. Elia begitu vulnerable. Elia kehilangan semangat hidupnya bahkan. Elia kehilangan visinya. Elia juga kehilangan callingnya. Tapi saudara, Elia tidak kehilangan imannya kepada Tuhan. Saat Elia mengalami titik terendah dalam hidupnya, Elia tidak kehilangan iman. Tapi Elia mengalami intervensi Tuhan. Nah, ada 3 intervensi Tuhan. Saudara catat ini. Ya, ini saya sebentar lagi selesai, saudara. Tenang aja. Ada 3 intervensi Tuhan. Secara fisik, Tuhan mengintervensi Elia. Tuhan memberikan anugerahnya berlimpah-limpah kepada manusia yang rentan ini, manusia yang penuh kelemahan ini. Tuhan, apa intervensi fisik yang Tuhan berikan? Tuhan mengutus malaikatnya memberikan apa? Makanan kepada Elia. Saudara bayangkan di tengah padang gurun gak ada restoran padang saudara. Gak ada Mama B di sana. Gak ada pizza di sana. Gak ada air sungai di sana. Tapi dia bisa makan enak saudara. Pernahkah saudara kelaparan di tengah jalan? Tiba-tiba malaikat datang di depan saudara. Nih Michelle, gado-gado. Pernahkah saudara mengalami ini? Tiba-tiba di jalan, Alicia, pizza buat kamu. Tiba-tiba malaikat datang, kucuk nih pizza. Mungkin kita nggak pernah mengalami. Elia mengalami intervensi fisik seperti ini. Tuhan bawa dia makan, kasih dia makanan. Dan Elia apa yang Elia lakukan? Dia makan. Ya, walaupun dengan marah-marah, dengan kesel Elia, dengan begitu kecewa dan patah semangat, dia makan juga. Tindakan Elia makan ini juga saudara karena dia ada iman kepada Tuhan. Saudara, biasa orang yang stres, depresi pun nggak mau makan. Tapi juga ada juga orang yang depresi malah makannya banyak. Ya, ada juga. Tapi Elia mungkin juga mau makan pun nggak enak. Tapi karena dia tetap imannya kepada Tuhan dan dia tahu Tuhan intervensi kepada dia, dia makan apa yang diperintahkan oleh malaikat ini. Makan. Elia makan. Yang kedua, Tuhan memulihkan soul, mental, jiwanya Elia. Di mana kita tahu ketika fisiknya sudah kuat, Tuhan bawa Elia ke Gunung Horeb. Dan disitulah Tuhan banyak berbicara kepada Elia. Kali ini momen kesendiriannya Elia bukan momen menyendiri. Tetapi Elia tidak sendirian. Elia bersama dengan Tuhan di situ, di Gunung Horeb. Elia tidak sendirian. Waktu di padang gurun dia menyendiri. Waktu di padang gurun dia melarikan diri dari masalah. Tapi waktu di Gunung Horeb, dia tidak sendirian. Never walk alone. Karena Tuhan menyertai dia. Bahkan waktu di padang gurun Tuhan mengirim malaikatnya. Never walk alone, sendirian. Kemanapun saudara bersembunyi, pergi sendiri, saudara tidak akan pernah sendirian. Tuhan akan cari saudara. Tuhan akan kejar saudara kemanapun saudara pergi. Karena Tuhan begitu sayang sama saudara. Amin saudara. Tuhan memulihkan jiwa Elia dengan berbicara. Tuhan mendatangi Elia, berbicara kepada Elia. Dan ketika angin sepoi-sepoi datang, di situ ada suara Tuhan. Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan memulihkan soul, semangatnya, jiwanya, menyembuhkan luka dalam batinnya, menyembuhkan pikirannya. Menyembuhkan semua harapannya timbul kembali. Bangkit kembali harapannya. Nanti saudara baca sendiri ayat 11-13. Dan kemudian selanjutnya Tuhan memulihkan visi, calling dari Elia. Tuhan memulihkan spiritnya, rohnya bangkit kembali. Yaitu apa? Visi. Ada 3 visi sebenarnya, yang ada 3 goal, 3 visi yang Tuhan ingatkan kembali kepada Elia. Elia, masih ada panggilan kamu. Kamu belum selesai sampai di sini. Jadi Elia,
Tuhan ingatkan Elia. Tuhan pulihkan visinya, yaitu apa? Kamu pergi, urapi Hazael menjadi raja atas Aram. Masih ada rencana Tuhan, yaitu untuk mengangkat raja dari kerajaan Aram. Yang kedua, kamu urapi Yehu menjadi raja atas Israel. Dan yang ketiga, kamu urapi Elisa kemudian, yang akan kemudian menggantikan dia. Elisa bin Safat untuk kemudian menjadi nabi, menggantikan dia. Tugas Elia jadi belum selesai. Panggilan Elia belum selesai. Yes, Elia kehilangan nafsu, semangat, nafsu makannya, kehilangan jiwanya, kehilangan akal pikirannya. Tapi Elia tidak kehilangan iman di dalam hatinya. Jadi saudara, message pada pagi hari ini, saudara boleh kehilangan semua, gagal dalam segala, tapi satu saudara, jangan kehilangan Yesus dalam hidup saudara. Amin. Jangan kehilangan iman di dalam hidup saudara. Masih ada Tuhan Yesus di dalam hidup saudara. Masih ada Tuhan di dalam diri saudara yang akan terus menemani saudara, dan saudara tidak akan pernah sendirian. Amin saudara. Di dalam segala kelemahan saudara, Tuhan akan selalu berserta dengan saudara, dan saudara tidak akan pernah sendirian. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan intervensi kepada saudara. Anugerah Tuhan berlimpah untuk kita semua. Amin saudara. Tuhan selalu sayang sama saudara. Dan Tuhan akan selalu gandeng dan lindungi dan jaga saudara. Saudara tidak akan pernah sendirian. Walaupun saudara berada dalam titik terendah seperti Elia, justru di situ kekuatan Tuhan menjadi nyata. Amin. Elia menjadi vulnerable. Kehilangan semangatnya. Namun Elia tidak kehilangan imannya. Dia bisa saja kehilangan imannya dengan dia betul-betul bunuh diri, mati di padang gurun. Dia nggak mau makan itu. Tapi Elia tidak kehilangan itu. Elia tetap memiliki iman di dalam dirinya. Tetap memiliki hubungan, rest dengan Tuhan. Tetap dia memperhatikan Tuhan dan mengikuti Tuhan. Jadi saudara boleh vulnerable. Tapi saudara jangan kehilangan iman saudara. Amin. Jangan kehilangan Yesus dalam hidup saudara. Terus berjalan bersama dengan Yesus. Meskipun belum ada kenyataannya. Meskipun saudara belum lihat kenyataannya. Tidak ada kepastian sepertinya ke depannya bagaimana. Tidak ada tanda-tanda sepertinya ke depannya bagaimana. Tapi jangan kehilangan iman saudara kepada Tuhan Yesus. Saudara, kalau semuanya sudah pasti, semuanya sudah ada di depan mata, saudara nggak perlu iman lagi. Betul nggak? Kalau sudah pasti, nggak perlu iman lagi. Justru pada saat tidak ada kepastian itulah, saudara perlu iman kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Menjadi vulnerable itu manusiawi, rentan, rapuh sebagai manusia. Namun saudara, izinkan Tuhan intervensi dalam hidupmu. Izinkan Tuhan mengintervensi dalam kehidupan saudara. Amin saudara. 2 Korintus 12 ayat 9, catat ayatnya ini. Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup kasih karunianya. Bahkan berlimpah untuk saudara. Pasti ada kasih karunia untuk saudara. Pasti ada pertolongan dan jalan keluar. Seperti Tuhan intervensi Elia. Saudara tidak sendirian. You never walk alone. Dan Tuhan tidak pernah gagal atas hidup saudara. You will never fail. Tuhan tidak pernah gagal. Justru di dalam kelemahan saudara. Justru di dalam kerapuhan saudara. Justru di dalam kelemahan mental saudara. Justru di dalam kegagalan saudara. Disitulah kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Amin. Bukan karena kehebatan kita. Karena grace. My grace, Tuhan katakan. My grace, Tuhan katakan. Is sufficient for you. Never lack. Never fail. Gak pernah kurang untuk saudara. Bagi Tuhan tinggal sentil aja nih Elia nih, gampang nih. Ganti aja yang lain. No, tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan intervensi. Because His grace, anugerahnya, sufficient. Cukup. Sufficient itu penuh maksudnya. Bahkan berlimpah. Bahkan saya berikan tambahan berlimpah pada hari ini. Supaya saudara bisa tolong orang lain lagi. Itu berlimpah maksudnya. Beritakan kepada orang lain lagi. Bahwa ada anugerah. Buat kita. Amin saudara. Berimanlah kepada Tuhan. Yang berlimpah anugerahnya. Saudara. Ini aplikasi untuk kita pada pagi hari ini. Izinkan Tuhan mengintervensi kehidupan kita. Dan ini yang saudara perlu lakukan. Izinkan Tuhan merestorasi
hidup saudara, physically, mentally, spiritually. Amin saudara. Fisik, kejiwaan mental kita, dan secara spirit dikembalikan calling kita, panggilan kita, the highest call kita kepada Tuhan. Apa the highest calling saudara? Dipulihkan oleh Tuhan dan ampuni. Bersedia untuk mengampuni orang yang menyakiti saudara. Sehingga Tuhan akan merestorasi saudara. Amin. Ini untuk saya juga, untuk kita semua. Saudara, mungkin pada pagi hari ini kita dalam momen kita mau menyerah. Mungkin pagi ini kita dalam momen saya sudah capek Tuhan. Saya mau menyerah. Saya mau tinggalin aja pekerjaan ini. Saya mau alih profesi aja. Atau saya mau keluar aja dari situasi ini. Pergi tinggalin aja. Atau saya mau, udah Tuhan saya selesai aja udah sampai di sini. Mungkin saudara dalam momen seperti itu pada pagi hari ini. Saudara, biarlah firman tentang Elia ini menguatkan saudara. Untuk saudara ingat, jangan kehilangan iman saudara. Jangan berhenti sampai di sini. Look up to Jesus. Have rest, tadi kita sudah dengar. Masuk di dalam perhentian ilahi. Di dalam hadirat Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Angkat tangan saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kesaksian pada hari ini. Firman Tuhan yang Kau bagikan kepada kami. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang akan mengubahkan kehidupan kami. Biar jemaat-Mu akan pulang mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap juga jemaat yang belum bisa hadir. Dan bahkan yang ikut melalui Zoom, Tuhan memberkati juga setiap kami semua. Dan biarlah jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat-berkat ilahi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera, pertolongan Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Dan Tuhan memberkati engkau. Demikian Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.